Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Matematika Spendaka. Di video kali ini akan membahas beberapa soal perbandingan part 2. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Di part 2 ini akan membahas soal perbandingan berbalik nilai dan skala. Selamat menyaksikan. Soal nomor 1. Dari beberapa tabel di bawah ini, tentukan manakah yang merupakan perbandingan berbalik nilai. Untuk menentukan perbandingan berbalik nilai, kita gunakan rumus yaitu K1 sama dengan X1 dikali Y1. Dari setiap tabel kita hitung perkalian antara X dikali Y. Selanjutnya dari semua hasil perkalian tersebut, kita lihat mana yang memiliki hasil perkalian sama. Maka itulah yang dikatakan perbandingan berbalik nilai. Dari kedua tabel tersebut, tabel kedua memiliki hasil yang sama dan merupakan perbandingan berbalik nilai. Soal nomor 2, dari beberapa tabel di bawah ini, tentukan nilai M dari masing-masing tabel. Tabel pertama, kita ambil dua perbandingan dari dalam tabel yang saling berdekatan dengan nilai M. Tulis dua perbandingan tersebut dalam bentuk X2 kali Y2 sama dengan X1 kali Y1. Ganti X1, Y1, X2, Y2 sesuai dengan tabel. Kemudian kalikan silang hingga didapat M sama dengan 3 kali 12/6, dan M sama dengan 6. Tabel kedua, masih sama, ambil dua perbandingan yang berdekatan dengan nilai M. Masukkan nilai-nilainya ke dalam rumus. X3 kali Y3 sama dengan X2 kali Y2. Kalikan silang hingga didapat M sama dengan 1 kali 12/3. M sama dengan 4. Soal nomor 3. Andrea mengatakan bahwa persamaan Y/2 sama dengan 8/X bukanlah persamaan perbandingan berbalik nilai. Karena bentuknya tidak Y sama dengan K/X. Apakah yang disampaikan oleh Andrea benar? Kita lakukan perkalian silang pada Y/2 sama dengan 8/X. Didapat X kali Y sama dengan 8 kali 2. Y sama dengan 8 kali 2/X. Y sama dengan 16/X. Dengan kata lain Y/2 sama dengan 8/X merupakan perbandingan berbalik nilai. Di mana Y sama dengan 16/X sama dengan Y sama dengan K/X. K di sini nilainya adalah 16. Soal nomor 4. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 16 hari oleh 7 orang pekerja. Jika 3 pekerja ditugaskan ke pekerjaan lain, lama waktu yang bisa diselesaikan oleh pekerja yang tersisa adalah. Buatlah tabel perbandingannya. Dalam cerita di atas yang dibandingkan adalah antara jumlah pekerja dan lama hari. Tabel yang pertama jumlah pekerja 7 dengan lama hari 16. Tabel yang kedua 7 dikurangi 3 karena yang dicari nanti adalah lama hari dengan pekerja yang tersisa. Untuk hari tertulis Y2 karena yang akan dicari. Untuk mencari Y2 bisa menggunakan perbandingan X1/X2 sama dengan Y2/Y1. Kenapa perbandingannya dibalik? Karena soal tersebut merupakan perbandingan berbalik nilai. Atau dengan rumus Y2 sama dengan X1 kali Y1 dibagi X2. Masukkan nilai X1, Y1, dan X2. 4 dari mana? Yaitu dari sisa pekerja, 7 dikurangi 3. Hingga didapat hasil akhirnya Y2 sama dengan 28. Jadi dengan sisa pekerja 4 orang dapat diselesaikan selama 28 hari. Soal nomor 5.
Jarak Palembang ke Bengkulu adalah sekitar 450 km. Apabila murid SMP Cemerlang diminta menggambar dengan skala 1:7.500.000, maka berapakah jarak antara Palembang dan Bengkulu di peta? Sebelum kita selesaikan, kita ketahui dahulu rumus skala, jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Skala, jika digambarkan dalam sebuah segitiga, posisi jarak peta ada di bagian atas sedangkan untuk skala dan jarak sebenarnya berada di bawah jarak peta. Rumus mencari skala adalah jarak peta per jarak sebenarnya. Untuk mencari jarak peta adalah skala kali jarak sebenarnya. Untuk mencari jarak sebenarnya adalah jarak peta per skala. Soal nomor 5. Jarak Palembang ke Bengkulu adalah sekitar 450 km. Apabila murid SMP Cemerlang diminta menggambar dengan skala 1:7.500.000, maka berapakah jarak antara Palembang dan Bengkulu di peta? Yang diketahui jarak sebenarnya 450 km dan skala 1:7.500.000. Yang dicari adalah jarak peta. Rumusnya jarak peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Untuk jarak sebenarnya kilometer dirubah menjadi satuan sentimeter karena jarak peta. Jadi 450 dikali 100.000. Kemudian selesaikan hingga didapat jarak peta adalah 6 cm. Soal nomor 6. Jarak dua kota pada sebuah peta adalah 45 cm. Jika peta tersebut berskala 1:3.500.000, maka jarak sebenarnya kedua kota itu adalah. Yang diketahui adalah jarak peta 45 cm. Skala 1:3.500.000. Yang ditanyakan jarak sebenarnya maka rumusnya adalah jarak peta dibagi skala. Masukkan jarak peta dan skalanya dan diingat untuk skala tetap ditulis semuanya yaitu 1/3.500.000. Masih ingatkan dengan pembagian pecahan. Yaitu pecahan setelah tanda pembagian dibalik. Pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Akhirnya 45 cm kali 3.500.000. Yaitu 157.500.000 cm. Karena yang ditanyakan jarak sebenarnya maka satuannya dirubah menjadi kilometer yaitu dibagi 100.000. Hingga ketemu 1575 km. Soal nomor 7. Panjang dan tinggi sebuah mobil pada gambar atau model adalah 9,8 cm dan 3,96 cm. Jika model itu pada gambar dengan 1:100, maka panjang dan tinggi sebenarnya mobil adalah. Kita cari panjang sebenarnya dan tinggi sebenarnya. Pertama kita cari panjang sebenarnya yaitu panjang gambar dibagi skala. Masukkan ukuran panjang gambar dan skalanya 1:100. Kemudian selesaikan hingga ketemu panjang sebenarnya 9,8 meter. Untuk tinggi sebenarnya caranya masih sama seperti mencari panjang sebenarnya. Yaitu tinggi gambar dibagi skala. Hingga didapat tinggi sebenarnya 3,96 meter. Soal nomor 8. Tinggi Tugu Monumen Nasional atau Monas adalah 35 meter. Di dalam sebuah gambar model dengan skala 1:500. Maka tinggi Monas dalam gambar adalah. Diketahui tinggi sebenarnya 35 meter. Skala 1:500. Yang dicari adalah tinggi gambar. Untuk mencari tinggi gambar adalah skala dikali tinggi sebenarnya. Masukkan skala 1/500 kali tinggi sebenarnya 35 meter. Karena yang ditanyakan gambar maka satuan meter dirubah menjadi sentimeter. Yaitu dikali 100. Ketemu hasilnya tinggi gambar adalah 7 cm. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak penjelasan atau pembahasan soal materi perbandingan part 2. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.